الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillah alladzi amarna bi-imtithali awamir wa ijtinabi nawahi linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wa rabbul ardi. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya siang hari ini bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya sehingga kita bisa meningkatkan kedua belah kita di rumah kita ini yaitu untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Lalu pada kesempatan yang baik ini bersama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Wala berfatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kaadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam ayat ini Allah tegaskan kepada kita bahwa ketika kita menyatakan amanna billah, kami beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Maka selanjutnya Allah akan menguji kita dengan banyak ujian. Di dalam kehidupan kita ini banyak yang terjadi. Ujian-ujian tersebut semuanya ternyata sudah Allah siapkan dan juga telah Allah sediakan solusi jalan keluar dari ujian yang Allah akan berikan atau telah Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan di dunia. Misalnya, ketika kita diuji dengan hawa nafsu, idza tulita bi hubbis syahawat, jika kita diuji oleh Allah dengan hawa nafsu kita, raja' hisabataka ma'as salawat, maka periksalah kualitas salat kamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terbukti dalam sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian datanglah setelah mereka pengganti generasi yang mengabaikan sholat dan kemudian mereka selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Maka jika kita di dunia ini diuji oleh Allah, banyak sekali kita mengikuti hawa nafsu kita, terlalu mengikuti keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, maka langkah selanjutnya yang Allah sampaikan dalam ayat ini, periksalah kualitas sholat kita. Karena bisa jadi dengan sebab kita mengabaikan sholat, maka dengan mudahnya kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Ini ujian yang Allah berikan dan Allah telah siapkan solusi dari ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini, jika kita terlalu cinta kepada dunia, harta, tahta, jabatan dan lain sebagainya, maka periksalah kualitas salat kita. Bagaimana salat kita? Paling tidak yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu sehari semalam harus
kita periksa kualitasnya, baik atau tidaknya, ini akan mempengaruhi ujian yang Allah berikan. Salah satunya adalah kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Maka kita sebagai orang tua pun bertanggung jawab ketika kita mengabaikan kualitas sholat keluarga kita, anak-anak kita. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, salah satu la yadkhulul jannah, ada 3 golongan yang tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ad-dayyus. Siapa itu ad-dayyus? Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ad-dayyus alladzi la ghairata lahu ala ahli bait. Ad-dayyus yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang termasuk dari 3 golongan tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya, anggota keluarganya ketika melakukan perbuatan maksiat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat termasuk dari perbuatan maksiat. Namun jika kita melihat ada anggota keluarga kita, anak kita tidak melaksanakan salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diam saja, tidak ada gairahnya, tidak ada kecemburuan, tidak ada semangat untuk menasihati, maka bisa jadi naudzubillah kita termasuk dalam golongan ad-dayyus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memperkuat awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah. Pertama kali yang akan dihisab di seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Fa in sholaha sholaha lahu sa'iru amali. Jika salatnya kuantitasnya baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Wa in fasada sa'iru amali. Namun jika kuantitas salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam bagian orang-orang yang mengabaikan salat, dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya ketika kita diuji, ada ketidakbahagiaan dalam hidup kita, banyak masalah, kegagalan selalu ada di hadapan kita, sulit dalam segala urusan. Idza hasta bisyaqqa wa 'adami taufiq raja' hisabataka ma'ahum. Jika kamu merasa tidak bahagia, banyak persoalan, banyak masalah, urusan-urusan selalu terasa sulit, maka periksa kualitas hubungan kita terhadap orang tua kita, terkhusus ibu kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam ayat 32, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibu, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketidakbahagiaan, sulit dalam segala urusan ini termasuk hal-hal yang akan menjerumuskan kita dalam kecelakaan. Dan terbukti dalam Quran surah Maryam ayat 32, Allah tegaskan ketika kita berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibu kita, maka hal ini tidak akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sombong dan celaka. Maka sesulit apapun urusan kita, kegagalan-kegagalan yang selalu kita hadapi, ketidakbahagiaan dalam hidup kita, keresahan dan lain sebagainya, maka periksalah kualitas hubungan kita kepada orang tua kita. Jika masih hidup, maka perlakukanlah dengan baik di dunia. Jika telah meninggal dunia, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan sesuai dengan yang Allah sampaikan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kita termasuk dalam ayat yang Allah
firmankan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam berbagai ayat banyak sekali perintah menyembah Allah disandingkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita yang sudah menjadi orang tua namun kita masih memiliki orang tua, dan jika kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, seyogianya kita sebagai orang tua pun berbakti kepada orang-orang tua kita, baik yang telah meninggal maupun yang masih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kesempatan kita untuk menjadi orang tua yang berbakti, orang tua yang selalu anak-anaknya berbakti, dan kita juga sebagai anak selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ridho fi ridhil walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Ridhoan Allah terletak pada ridhoan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Artinya jika Allah meridho, segala kesulitan apapun akan terselesaikan semuanya lewat kita berbakti kepada orang tua kita, terkhusus ibu kita. Mudah-mudahan segala apapun kegagalan, kesulitan dan sebagainya akan selesai dengan solusi yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir misalnya juga ketika Allah menguji kita, kesempitan dalam hidup kita, banyak pikiran, stres, depresi dan lain sebagainya. Idza sya'arta bil iktiab wa dhann raji' hisabataka ma'al Qur'an. Jika kamu merasa hidupmu sempit, resah, banyak pikiran, stres, depresi bahkan dan lain sebagainya, maka periksa kualitasmu, kualitas hubunganmu dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya dalam Quran surah Taha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Artinya ketika hubungan kita dengan Al-Quran itu sangat jauh, maka Allah sudah sampaikan ketika kita jauh dari Al-Quran berarti kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang Allah lakukan adalah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik zikir adalah dengan membaca Al-Quran. Qiraatul Quran fi shalah afdal min qiraatil Quran fi ghairi shalah. Membaca Al-Quran dalam salat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar salat. Wa qiraatul Quran fi ghairi shalah afdal min at-tasbih wa takbir. Dan membaca Al-Quran di luar salat lebih utama daripada kita bertasbih, bertakbir dan berzikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebisa mungkin apa yang kita bisa dari membaca Al-Quran, mari kita baca. Jikapun kita hanya hafal surah Al-Fatihah, maka bacalah surah Al-Fatihah. Jika kita hanya hafal surah Al-Ikhlas, bacalah surah Al-Ikhlas. 1 huruf Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipatkan pahala, lipat gandakan pahala yang begitu banyak, dan itu adalah janji Allah kepada hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulai saat ini jika kita banyak persoalan dan lain sebagainya, sulit dalam kehidupan kita, ada kesempitan dalam kehidupan kita, mari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang terbaik untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain melaksanakan sholat adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik zikir adalah dengan cara membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran,
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah الذي أمرنا بالمعروف والمشروع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشكور والمشكور. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث برسالة كل دين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المرسل العام والشريف الميسور وعلى آله وصحبه أهل الصدق والنور أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور عنه أن الله أمر بالصلاة والتسليم على نبي محمد الجزاء الموفور. وقال الله تعالى مخبرا وأمرا بفعل المأمور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وقدمنا بعد الخلافة الراشدين وعمر وعلي والبقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين وعنهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وارحم أنت خير الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في أداء جميع واجبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا وارزقنا